Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera tentunya saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPDM, MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and pathfinder director certificate, yang mana sudah hadir bersama kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Gimana keadaannya hari ini, Pak? Hari ini sangat bahagia kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Dewi Santi dan Cut Fitria, serta tamu-tamu kita semua. Ada Pak Theo, Kelvin, Tegen, Maharaja, Pak Luman Hakim, dan masih banyak lagi. Silahkan lanjut, Cut Fitria. Baik, sahabat pembelajar, hari ini tidak kalah luar biasa karena kami juga menghadirkan Ibu Dewi Shanti CTM, seorang Certified Theocentric Motivator and Rep Sales Trainer, yang mana juga sudah membersamai kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Selamat siang, Bu Cut Fitria. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Sehat selalu juga, Ibu. Luar biasa sekali. Nah, sahabat pembelajar, hari ini topik kita adalah positive attitude. Nah, tanpa sikap yang baik tentu tidak akan mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Aset yang paling berharga yang dapat kita miliki ya positif itu sendiri. Nah, sikap Anda hari ini akan menentukan sukses Anda hari esok. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sikap positif? Nah, seberapa pentingkah sikap positif dalam hidup kita? Kemudian, bagaimana sih kiat praktis dari positive attitude itu sendiri, yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Ibu Dewi. Nah, saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab, akan kami persilakan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Ibu Dewi. Baik, sahabat pembelajar, mari sama-sama kita simak positive attitude kepada Pak Danang dan Ibu Dewi. Kami silahkan. Oke, saya awali sebentar ya. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, attitude is everything. Sikap adalah segalanya. But prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya. Kalau saya mewawancarai karyawan, saya biasanya tanya SKA, skill, knowledge, attitude. Mana yang paling penting? Ada yang bab skill, keterampilan, ada yang bab knowledge, pengetahuan. Tapi saya paling suka kalau yang dijawab adalah attitude. Orang kurang pinter bisa disekolahin, orang terampil bisa dilatih. Tetapi kalau sikapnya kurang, attitude-nya nggak positif, misalnya nggak disiplin, wah ini perlu diubah. Doa bisa mengubah segalanya. Prayer change everything. Karena dalam doa itu ada antusias, dari bahasa Yunani N di dalam Theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan ada dalam diri kita, siapa berani melawan? Jadi kali ini kita bersama Ibu Dewi Santi akan membahas ya mengenai sikap positif itu. Apa itu sikap positif? Dan selanjutnya apa yang akan disampaikan, kita ikuti bersama-sama bersama host Cut Fitria hanya di Indonesia Belajar. Salam Danang, datang untuk menang. Silahkan Cut Fitria dan Ibu. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Dewi memaparkan materi yang sangat spesial hari ini, positive attitude. Silahkan Ibu. Oke, izin share materi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Indonesia Belajar dan Pak Dadang, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya izin share mengenai positive attitude. Suatu kata yang
mudah banget ya, mudah banget diungkapkan, mudah banget diingat gitu, tetapi sulit untuk kita lakukan, apalagi menjadi habitnya kita. Sebelum saya mulai, perkenalkan diri saya bernama Dewi Santi. Saat ini saya masih melanjutkan kuliah saya di S3 Universitas Trisakti di bagian SDM-nya, dan juga saya adalah CTM, Certificate Self-Centric Motivation. Semoga dari sharing hari ini kita mendapatkan kiat-kiat dan apa sih yang harus kita lakukan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Oke. Sudahkah kita hari ini memulai dengan cinta, mengisinya, lalu menghabiskannya. Dan terakhir, ketika nanti kita sudah di akhir, ketika kita mau tidur, jangan lupa juga kita mengucapkan syukur untuk segalanya. Apa yang telah kita lakukan hari ini, kita memberikan manfaat terhadap sekeliling kita. Oke, sebelum kita mulai gitu kan, agak tegang-tegang dikit, kita mulai nonton video sebentar. Di video ini, mohon bantuan dari Bapak dan Ibu. Apa sih yang ditangkap nanti dari video ini lewat chat room ya? Oke, sebelum saya mulai juga videonya, bagi peserta yang hari ini aktif untuk chat room-nya ataupun tanya jawab dan apa yang didapat dari sesi hari ini akan berkesempatan mendapatkan hadiah buku dari Pak Dang mengenai sasnya buku terbaru dari beliau. Sangat mantap sekali untuk dibaca. Oke, silakan diikuti video berikut. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for that also joined in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and sheared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up
right next to the sky, and I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shape him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. Bapak dan Ibu semuanya, adakah yang mendapatkan kesan gitu, apa pesan dari video ini? Jika ada, coba yuk di chat gitu, apa sih yang didapat dari video ini mengenai mungkin attitude, mengenai thinking atau apapun itu. Oke, sambil menunggu chatnya ya. Sambil saya menunggu chatnya, saya akan melanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nanti kita akan bahas apa sih yang kita dapat dari video tersebut. Oops, sorry. He just bound. Oke, saya. Lalu kita akan masuk ke sikap itu apa sih? Dari itu kita ngomongin sikap-sikap gitu ya, gitu. Sikap itu kemampuan kita, keterampilan kita untuk mereframing suatu peristiwa. Karena sebenarnya suatu peristiwa itu sifatnya netral. Jadi tergantung nih responnya kita bagaimana ke depannya. Jika seperti domba tadi, saya kasih clue di domba tadi, dia mengalami suatu peristiwa yang enggak enak banget dalam hidup dia. Dari yang bulunya lebat, kan? Dari yang bulunya lebat enak-enak, indah gitu, tiba-tiba digundulin, tiba-tiba dibawakin itu bulunya dia. Lalu apa yang terjadi? Dia punya dua sikap, dia punya dua respon. Apa yang mau dilakukan? Pertama, dia akan terpuruk sama di video tersebut ya, dia akan terpuruk, dia nggak mau atau dia nggak mau bangkit lagi, dia akan lemes. Atau pilihan yang keduanya adalah dia bangkit kembali dari ketakutan tersebut, lalu langkah lebih jauh lagi, melompat lebih tinggi lagi. Jadi, respon kita terhadap kejadian itu apa? Itulah sikapnya. Itu merupakan suatu sikap kita apa? Oke. Sebelum kita masuk ke attitude ya, ada 3 hal yang biasanya saling berkaitan. Pertama dari pikiran kita yang harus kita ubah, lalu masuk ke attitude. Nah, setelah attitude kita dilakukan berulang kali dan dilakukan maksimal mungkin, serutin mungkin, itu akan menjadi habitnya kita, behaviornya kita, tingkah laku kita bagaimana. Jika pikiran kita sudah negatif, tentunya nggak mungkin tuh attitude-nya positif, itu udah big no banget, udah nggak mungkin. Dari yang udah attitude-nya negatif, ya tentu nggak mungkin juga tingkah lakunya bisa berbalik arah ya. Dari pikiran negatif, attitude negatif, terus behaviornya positif. Kayaknya sudah dicerna gitu kan. Masa sih ya. Banyak orang bilang, wah saya sudah coba untuk bertingkah laku atau bersikap positif, tapi kok susah ya, pikiran saya masih negatif. Jadi yang harus diubah dulu itu adalah pikirannya, karena satu sama lain ini saling berkaitan. Jadi pikirannya dulu harus diubah. Dari sudut pandang berbeda, tentu sesuatu yang negatif akan menjadi sesuatu yang positif. Begitu juga dengan pikiran kita, kalau misalnya pikiran kita jelek-jelek, yang negatif, dari hal yang baik, dari hal yang positif, tentu pikiran kita bukan positif lagi, tetapi negatif gitu ya. Jadi tergantung sudut pandang kita itu mengenai suatu peristiwa itu bagaimana. Lalu akan masuk nanti baru akan masuk ke attitude, baru masuk ke behavior. Oke, ketika kita bangun pagi ya, kita mungkin melihat, wah hari ini hujan nih, bangun pagi melek hujan. Apa yang akan kita pikirkan pertama kali? Apakah ini akan menjadi hari yang indah buat kita, atau hari ini akan menjadi hari yang buruk bagi kita? Hari yang indah, wah berarti hari ini hujan nih, cuacanya adem, enak banget.
Terus ojek payung juga bisa mendapatkan keuntungan. Terus misalnya yang jualan jas hujan dadakan gitu di pinggir jalan juga bisa mendapatkan keuntungan. Petani bisa mendapatkan air, ya kan, tanamnya subur. Atau kita memikirkan, wah hari ini buruk banget gitu kan, udah hujan, udah pasti macet banget, bakal terlambat gitu kan. Jadi sesuatu kita bangun itu dari bangun pagi menjadi sesuatu yang kita pikirkan, apakah positif atau negatif, menyenangkan atau buruk itu pertama kali tergantung dari pikiran kita. Oke, saya lanjutkan. Oke, ada nggak sih keuntungan positif thinking? Oh, tentu ada ya. Kalau nggak, semua orang udah pikirannya negatif gitu kan. Dari positive thinking kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang nggak kelihatan. Misalnya kita suka menganggap, wah orang itu kok tingkat kelakuannya ke saya itu jelek ya. Apakah dia nggak suka sama saya atau bagaimana? Atau kita akan melihat ketika seseorang mengkritik kita akan melihat, oh dia itu mengkritik saya supaya saya kedepannya akan lebih baik. Oke, sehingga kita bisa merasakan yang nggak kelihatan, lalu kita mencapai yang nggak mungkin. Dengan positive thinking, kita suka merasa kedepannya saya bagaimana ya, saya harus mencapai sesuatu itu, motivasi, sehingga menjadi motivasi buat kita. Oke. Oke. Dari attitude itu berarti tingkah lakunya kita ya, kita harus bertanggung jawab mengenai siapa saya, mengenai apa yang saya punya dan apa yang saya lakukan. Misalnya Bapak dan Ibu di sini seorang manajer, seorang direktur di suatu perusahaan. Seringkali kita suka lupa nih kedudukannya sebagai apa gitu kan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu berkedudukan sebagai manajer, sebagai direktur, ya Bapak dan Ibu tahu, sadar akan posisinya. Lalu apa yang punya, yaitu wewenangnya, haknya Bapak dan kewajiban Bapak itu seperti apa. Lalu ketika ada kesalahan nih, jangan suka limpahin langsung ke bawahannya. Oh iya, kalau yang saya sih kerjaannya kurang rapi. Tapi kita akan mengambil tanggung jawab tersebut. Kenapa? Karena bukankah kita sebagai atasan mereka, kita harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh karyawan kita atau anak buah kita. Jadi kita nggak boleh menepat tanggung jawab ya. Biasa tuh kalau posisi tinggi-tinggi tuh udah anak buah gitu, karena apa-apa tinggal dilempar. Apapun, atau misalnya kita sesama rekan kerja. Kalau misalnya kita sama rekan kerja, kita kerjaannya merasa nggak bagus, terus bos nanya, ini kenapa kerjaan kamu begini? Oh iya Pak, kerjanya si B nggak benar, saya cuma melihat aja, saya nggak cek lagi gitu. Jadi cobalah bertanggung jawab atas apapun yang Anda lakukan. Itu merupakan suatu sikap. Behavior itu seperti apa? Behavior itu kayak tadi ada stimulus, ada kejadian. Karena kejadian itu kan sifatnya netral, maka merupakan pilihan kita untuk responnya seperti apa. Apakah responnya positif ataupun negatif. Lalu apakah selesai sampai situ? Enggak. Kalau misalnya kita nggak berulang kali kita latih atas respon tersebut, kita akan jatuh lagi. Misalnya nih hari ini, saya udah berusaha ya, cerita aja, saya udah berusaha untuk pikiran positif hari ini orang lain mengkritik saya. Oh oke, hari ini dia mengkritik saya akan membangun saya. Jadi saya akan terima kritikan tersebut sebagai input bagi saya untuk kedepannya lebih baik. Tetapi besoknya saya dikritik lagi, apa terjadi? Apakah respon saya berubah atau sama? Kalau respon saya mulai kesal, kenapa ya saya dikritik terus ya? Apa salah saya? Nah, maka itu akan menjadi responnya tuh nggak sesuai lagi dengan yang sebelumnya kita mau coba terapin untuk positive attitude sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik buat kita. Saya cepetan nggak ya ngomongnya ya? Sambil rehat sebentar. Kita mulai lagi nonton video, apapun yang tangkap dari video ini mungkin bisa dimasukkan kembali ke chat room supaya nanti kita saling berdiskusi satu sama lain.
Oke. Wah, dari chat ini udah beberapa ya. Ada yang sudah ada pertanyaan, dari Pak Dadang juga. Wah, betul banget ya Pak, mengenai video ini adalah hidup itu kesempatan untuk melayani. Kalau kita cuma mentingin diri sendiri, ya kita bukan bersosialisasi, kita nggak hidup kesannya ya. Kita cuma bangun ke kantor, kita pulang. Apakah punya dampak ke lingkungan kita? Nggak ada. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani sesama kita, giving, and serving. Wah, keren banget nih Pak Sedang. Ya, jadi kita harus melayani orang lain. Jadi kan nggak usah yang susah-susah gitu kan. Kita cukup dengan tersenyum, itu sudah merupakan suatu kesempatan. Kita sudah melayani orang lain dengan tersenyum, kita membantu mereka. Nggak usah hal yang terlalu sulit banget untuk dilakukan. Oke, saya akan next dulu. Jadi dari video tersebut kita bisa lihat bahwa sikap kita tentunya akan menentukan hasil hidup kita. Apakah ke depan kita akan sukses, kita akan terpuruk, atau kita akan memberikan kebahagiaan buat yang lain. Jadi sikap ini sangat menentukan sekali. Seperti tadi pembukaan Pak Dadang ada bilang bahwa attitude itu adalah segalanya. Yes, attitude adalah segalanya. Sepintar apapun, sekaya apapun, kalau misalnya attitude-nya itu nol, itu nggak bagus, gitu kan? Pasti yang mau jadi teman Anda, ada nggak sekeliling kita akan suka sama kita dengan sikapnya kita? Enggak. Kalau kita mau sukses pun, ketika kita membangun relasi, mereka akan melihat, wah, oke, sikapnya si A ini bagus loh. Ternyata kalau misalnya ke depannya, nextnya saya mau kerjasama dengan dia, ini akan bagus, ini akan aman. Tapi ketika sikapnya jelek, maaf, kan ini udah sikapnya buruk, terus nggak berpendidikan, nggak kaya pula kata orang gitu kan, mau jadi apa gitu. So, orang melihat dari sikap dulu gitu kan. Lalu sikap yang positif ini akan membantu kita untuk mengatasi urusan kita sehari-hari. Kita akan membawa suatu optimis, terus membuat menjadi lebih mudah untuk menghindari kekhawatiran dan pemikiran yang negatif. Susah nggak sih? Baik lagi ya, susah nggak sih? Susah banget, tapi akan kita latih pelan-pelan. Oke, jadi kita akan dari positif, kita fokus sama hal-hal yang baik, pikiran yang bahagia, dan kedepannya adalah hasil yang sukses. Semuanya pasti mau dong masa depannya sukses gitu kan. Dimulai dari sikap kita dulu ya. Terus lalu, sedangkan kalau yang negatif ya kita tentunya tingkah laku kita udah pasti yang buruk ya. Kita nggak menyenangkan sama, kita cemberut aja sepanjang waktu. Apapun yang orang ngomong kita sudah marah-marah gitu kan. Terus kita punya pikiran udah negatif, wah hari ini nih udah buruk nih, wah hasilnya nggak bakal bagus nih. Kita udah berpikiran negatif. Kalau ada pikirannya negatif, tingkah laku kita tentunya negatif juga ke depannya. Oke. Ini cara simpelnya ya. Cara simpelnya gimana kita membangun suatu positive attitude. Mulai dari pagi kita tersenyum, wah disangka gila dong. Yang enggak gitu kan, kalau ketawa sendiri tanpa alasan mungkin disangka gila. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang, kita ketemu rekan kita memberikan senyum, kita memberikan pujian, apakah mereka nggak seneng sama kita? Semua orang seneng kan sama hal-hal yang baik gitu kan. Dibandingkan misalnya si A senyum, si A memberikan pujian, dia selalu makasih ya, terima kasih, maaf ya. Tapi sedangkan si B kalau dia melakukan apapun cemberut. Bapak dan Ibu lebih suka sama temannya sama yang mana, yo? A atau B? Tentunya adalah pilihannya adalah positif ya, yang temannya yang senyum, temannya yang baik hati, yang memberikan pujian. Jadi ini hal-hal simpelnya, kita memberikan senyuman, kita memberikan pujian buat orang-orang sekeliling kita, misalnya bangun pagi, istrinya masak atau anaknya lagi main, wah, mami masakannya enak ya, gitu. Terus wah, ada lagi ngapain, wah, ada pinter ya, kita memberikan pujian. Dia kan memberikan pujian tentunya dari rumah kita sendiri, dari rumah awal ya, dari kita bangun, dari rumah kita, itu sudah ada positifnya.
udah ada, wah lingkarannya udah enak nih gitu kan. Terus kita fokus atas kebaikan. Setiap hari, bukan setiap hari ya, tentu ada hari-hari yang buruk buat kita. Lalu juga kalau misalnya ada hari yang buruk, tentunya ada hari yang baik juga. Di hari yang buruk itu pasti ada suatu kejadian yang membuat kita bersyukur. Ingat, Tuhannya kita atau Allahnya kita tuh nggak mungkin memberikan suatu kejadian yang buruk tanpa kita bisa melewatinya. Tapi pasti ada hal-hal positif yang Tuhan itu ingin kasih tahu, ini loh baiknya kedepannya kamu akan begini gitu kan. Mungkin tanpa kita sadari. Tapi mari coba kita fokus sama kebaikannya. Apa sih kebaikan hari ini? Oke. Berarti tadi ada Bapak bersuara, berarti ya saya terima kasih, berarti ada mendengarkan suara saya gitu kan. Jadi kita fokus sama kebaikan gitu kan. Lalu kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Seringkali orang lupa ya, kita suruh orang gitu kan. Mas, bikin kopi gitu ya, kita nggak bilang tolong, kita nggak bilang terima kasih ketika kopi itu datang. Wah, orang itu udah attitude-nya udah kurang gitu kan. Tapi dengan ada kata tolong dan terima kasih, kita mencoba membangun attitude-nya kita. Latih empati. Ketika ada orang sharing sama kita jangan bilang, ternyata kamu cuma gitu doang kejadiannya. Enggak, itu nggak ada apa-apanya dengan kejadian saya. Ya nggak gitu ya. Tapi coba kita bangun empati kita. Coba kita dengarkan dengan seksama. Apa sih yang dia mau curcol gitu kan? Apa sih yang dia mau ceritain ke kita supaya hatinya lega? Apakah dia hanya mau didengarkan aja? Atau dia memang membutuhkan masukan dari kita? Input dari kita. Jadi coba latih empati kita posisikan diri kita sebagai orang itu. Oke, lalu kita akan evaluasi perilaku kita setiap hari, setiap malam ketika kita mau tidur, kita evaluasi apakah yang kita lakukan selama satu hari ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kalau belum, ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya nggak mungkin setiap hari kita akan berperilaku positif ya, nggak apa-apa. Tapi kita akan mencoba. Karena itu hari sudah lewat, kita tahu, kita akan evaluasi mana sih perilaku yang nggak sesuai dari yang saya inginkan. Kedepannya saya akan coba tingkatkan supaya perilaku itu lebih baik. Oke, lalu kritik sebagai peluang yang saya jelaskan depan, kita menepati janji ya. Wah, ini orang zaman now ya, kadang sulit banget ya udah janji. Oke, kita ketemuan ya di poin A gitu kan. Tiba-tiba setengah jam kemudian dia berubah dong. Maaf ya Bu, saya nggak bisa. Maaf ya karena kita teman. Maaf ya Wi, saya batal janjinya. Kita sama-sama sudah berusaha untuk meluangkan waktu untuk janji tersebut. Ya masa ini tiba-tiba batal kan? Ya tentunya kalau udah keseringan sekali, 2 kali masih oke. Kalau udah keseringan, ya ketika kita mau bikin janji lagi sama dia, tentunya kita akan berpikir berulang kali. Oke, lalu berserailah humor. Semua orang teman ya sama orang yang ceria humor ya. Katanya yang humor itu lebih bagus dibandingkan yang kaya dan ganteng gua. Kalau jodoh gitu. Oke, lalu tetap berpikiran terbuka terhadap perubahan. Generasi dulu, generasi Z gitu ya, generasi milenial atau dulu itu mereka kadang, aduh apa sih yang harus diubah lagi gitu kan? Saya nggak mau belajar teknologi baru dan sebagainya, enggak. Karena sekarang semakin teknologi itu semakin canggih, kita coba berusaha untuk ikutin perubahan tersebut. Jadi pikiran kita nggak cuma pikiran dulu-dulu, tapi ketika kita bisa membaca berita, kita tahu, oke, sekarang beritanya gini loh, pikiran saya, pasti pemikiran itu semakin kita dapat banyak insight, pemikiran kita akan semakin terbuka untuk hal apapun itu. Lalu, kata yang paling mudah juga, tapi sulit diungkapkan, sulit dilakukan adalah memaafkan. Siapa yang bilang paling gampang ini? Ini bagi saya paling sulit ya. Pribadi, ketika kita sering bilang, oke, orang melakukan kesalahan sama kita, terus kita bilang, oke, saya sudah maafin dia kok, saya udah nggak dendam sama dia. Tapi kalau kejadian itu ketika kita mau tidur, gitu kan, timbul lagi, wah ngeselin ya orang itu, gitu kan. Muncul kembali apa sih yang dia lakukan sama kita, itu artinya kita belum memaafkan dia. Jadi sebisa mungkin sebelum matahari terbenam, sebelum kita tidur, kita sudah benar-benar memaafin perbuatan yang kita anggap itu nggak sesuai sama yang kita mau, gitu kan. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Oke.
Oke, tadi sudah kita bahas keuntungan dari positive thinking. Sedangkan kalau misalnya positive attitude itu ada nggak sih keuntungannya? Ada. Dengan tersenyum Anda sudah mendapatkan kebahagiaan. Tadi saya lupa minta senyum 10 detiknya gitu kan. Dengan tersenyum aja kita sudah mendapatkan kebahagiaan. 10 detik itu sudah menaikkan hormonnya kita kan. Ketika kita merasa bahagia, tentunya energi kita semakin meningkat. Oke, udah punya banyak energi nih. Oke, kalau udah punya banyak energi, kita nggak mungkin dong pikirannya negatif, tapi kita mau menginspirasi orang lain. Kita mau motivasi orang lain. Wah, kita harus nih motivasi diri kita kan, kita mau ke depannya gimana. Lalu ketika kita bagus, orang lain itu akan melihat, wah dia bisa menjadi motivator saya nih, saya bisa ikutin cara dia nih supaya saya semakin berkembang gitu kan. Lalu, wah ini agak sulit ya, wah kemampuan untuk mengatasi kesulitan apapun. Balik lagi tadi ya, apapun itu adalah sifatnya netral. Jadi kejadian itu sifatnya netral. Sekarang balik lagi ke kita, bagaimana responnya kita, kemampuan kita bagaimana. Apakah kesulitan tersebut langsung selesai? Ya enggak gitu kan. Mungkin ada beberapa yang langsung selesai saat itu juga. Ya, kalau langsung selesai ya kita senang tentunya. Wah ini udah kesulitan dapat kita lewatin nih. Tapi kalau belum gimana? Kalau belum dengan positive thinking, positive attitude, tentunya kita akan mengatasi kesulitan itu lebih cepat dan lebih baik dibandingkan kita pikirannya negatif. Oke. Kalau udah positif, orang-orang udah dekat sama Anda, orang-orang pun akan mulai respect. Dari yang dulu yang cemberut, ya misalnya ke kantor nih, datangnya cemberut, nggak ada tuh sapa selamat pagi, nggak ada senyum, cuman datang duduk kerja, selesai, gitu pulang. Ataupun ketika Anda datang, Anda mulai tersenyum, orang mulai respect sama orang lain juga akan mulai menghormati dan menghargai Anda. Tujuannya apa? Next-nya adalah untuk mencapai tujuan kita lebih mudah. Karena ingat ya, kita hidup nggak sendiri. Kita hidup membutuhkan bantuan sekeliling kita, cycle-nya kita, orang lain. Sehingga tentunya ketika dengan positive attitude, positive behavior, itu akan membantu kita mencapai tujuan kita dan kedepannya mencapai kesuksesan. Oke. Wow. Oke. Video terakhir dari saya, silakan ditonton.
Oke, barangkali ada yang mau komentar mengenai video tersebut. Wah, ada lagi yang komentar. Beliau komentar itu pasti hal-hal yang positif banget loh, keren banget. Rintangan, oke, untuk menjawab pertanyaan nanti terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Kita rintangan dan halangan, kita tangkap secara positif seperti ujian, membuat kita lulus, naik kelas, maju, dan mata. Benar banget. Oke. Oke, jadi ketika dia jatuh, dia tetap balik lagi, dia punya pilihan atas apa yang dia mau lakukan ketika dia jatuh kena pisang, hujan gitu kan, aduh dia mau kesel, atau dia akan balik lagi, oke, positif gitu kan, bukan positif. Gak semua hal yang nggak semua hal kita harus ya, maksudnya nggak semua hal yang kita boleh marah, boleh. Kita boleh kesel, boleh. Wajar, kita manusia, nggak mungkin kita nggak mempunyai emosi kesannya ya. Wah, dewa banget nih atau dewi banget nih kayak saya gitu kan, namanya Dewi banget nih. Saya nggak boleh bicara, saya nggak boleh berpikiran negatif, saya nggak boleh berpikiran buruk gitu kan. Ya namanya kita manusia, tentunya pasti ada pikirannya negatif. Tapi baik lagi, bagaimana kita berusaha untuk pikiran negatif itu pelan-pelan kita kikiskan sehingga hari kita itu menjadi hari yang positif. Ketika bangun dengan sikap yang buruk tidak akan memberikan hari yang positif. Kenapa? Karena attitude-nya kita aja udah bad banget gitu kan. Ya pasti kita akan pikirin wah hari ini udah pasti bad gitu kan. Gimana mau dapat hari yang positif? Baik lagi kalau dia nggak sikap positif, kita tentunya nggak akan memiliki hari yang buruk. Mungkin nggak mungkin, tapi nggak akan seburuk yang sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak akan seburuk dengan kalau misalnya kita pikiran negatif, sikap kita buruk gitu kan. Hari yang buruk pasti ada aja gitu, ada aja ya kadang-kadang gitu. Tapi bagaimana kita meresponnya sehingga sikap yang positif ini akan membawa magnet bagi hasil yang positif. Wah, maaf ini, oke. Nah, perbaikan diri, ada gambarnya, perbaikan diri, ada proses yang harus dilalui, terus akan ada tantangan yang hadir untuk mengujian keteguhan hati. Jadi nggak gampang, nggak mudah gitu ya. Kita akan berusaha, ini tipsnya ya dari Bapak dari pembimbing saya, Pak Eloy gitu kan. Beliau mengatakan ketika kita menghadapi situasi yang buruk, coba yuk kita latih dengan open mind. Apapun situasi yang kita hadapi, kita buka pikiran kita, jangan yang pikiran langsung negatif. Wah terjadi misalnya macet banget, wah itu udah pasti nanti saya nyampe di kantor udah pasti dioceh-ocehin gitu kan. Enggak, open mind aja. Coba kita latih open mind kita latih positive thinkingnya kita dulu. Terus jangan berprasangka. Seringkali gitu, bahkan saya sendiri tuh seringkali kadang ada suatu kejadian kita sudah berprasangka dulu, tapi apakah itu akan sama dengan prasangkanya kita? Enggak juga, kadang berbeda jauh. Jadi kita jangan berprasangka dulu atas apapun yang terjadi. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah bertanggung jawab atas apapun yang Anda lakukan. Jangan limpahin kesalahan Anda ke siapapun. Kita pulang kerja sudah capek ya, kadang-kadang nyampe rumah anak datang mau main, terus kita capek, kita emosi gitu kan. Udah main sama mama gitu, main sama papa. Enggak, cobalah kita bertanggung jawabkan kalian sebagai orang tua, nyampe rumah, anak mau main, kalian mandi, beres-beres, mainlah sama anak, ya kan? Ya masa sebagai orang tua nggak mau main sama anak, ya. Jadi bertanggung jawablah atas apapun itu. Oke.
Sekian dari saya, penutup dari saya. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak ya. Saya balikan dulu kepada silakan Pak dan Mbak Cut Fitria. Punya. Baik, luar biasa sekali penyampaian materinya dari Ibu Dewi. Ini sangat menginspirasi sekali ya Ibu, tentunya apalagi tentang positivity ini. Nah, ini juga sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ya Ibu ya. Ini saya mohon izin membacakan satu persatu ya Bu ya. Iya, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Fitra. Saat menghadapi titik hidup yang dirasa sangat berat, bagaimana cara Ibu Dewi mengimplementasikan positive attitude tersebut? Apakah pernah terlintas rasa ingin menyerah untuk stay positif itu sendiri? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Ibu Dewi terlebih dahulu, silakan Ibu. Oke, kalau misalnya jadi apa ya, kejadian yang buruk itu ya Bu ya? Aduh, internetku. Oke, kita dari saya memberikan masukannya, kita coba kalau misalnya dari saya, pernah nggak sih saya down gitu kan? Pernah, saya pernah down. Pernah nggak kejadian yang buruk menimpa saya? Saya katakan pernah. Lalu apa yang saya lakukan? Sempat berpikiran negatif, ya pastinya ada ya pikiran negatif itu pastinya. Tapi ketika saya coba bangun untuk komunitas saya tentunya dengan komunitas juga itu penting banget. Orang-orang yang bikin, oh kamu tuh pikirannya nggak boleh gitu loh. Terus gimana? Kita akan tingkatin apa sih yang kita punya, apa sih yang kita mau capai gitu kan. Kita fokus sama kekuatan kita. Hidup di titik yang berat ya tadi ya dari Ibu ya. Wah, saya menghadapi titik yang sangat berat, bagaimana cara mengimplementasikannya? Susah banget ya. Oke, kalau boleh saya sharing sedikit mengenai titik hidup saya yang paling berat sampai saat ini ya, yaitu kehilangan ibu saya, kehilangan mama saya, dan itu saya down banget. Apakah ada positif attitude-nya? Nggak ada, pikiran negatif aja mas kadang suka muncul gitu kan. Terus gimana? Pertama saya mencoba untuk apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa balik lagi berpikiran positif. Saya bisa balik lagi supaya tingkah laku saya balik positif lagi gitu kan. Oke, saya mulai pertama, biasanya teman-teman juga support ya, teman-teman. Saya punya lingkungan yang sangat support saya untuk apapun yang saya lakukan. Tentunya ketika saya lagi jelek, mereka tetap akan memberikan masukan, wah kamu salah loh begitu. Jadi lingkungan itu sangat penting juga buat kita. Oke, saya coba membangun apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya nggak berpikiran negatif terus, supaya balik lagi positive thinking dulu. Lalu menjadi suatu kebiasaan yang baik lagi, saya coba mengajar, lalu saya coba fokus untuk hal-hal bahwa, wah, hidup saya tuh nggak kehilangan mama, ya down sih, pas down banget gitu kan, tapi ya masa saya mau stuck di situ aja, hidup saya masih panjang, saya kedepannya harus bagaimana, saya harus bangkit lagi, seperti itu Bu. Pernah nggak terlintas untuk menyerah? Terlintas untuk menyerah nggak pernah ya, karena mungkin kalau positif attitude itu apa ya, suatu lama-lama mungkin suatu habit ya Bu ya. Jadi kalau kita menyerah kayaknya nggak sampai segitunya. Tapi kalau misalnya dibilang pernah nggak sih nggak positif attitude, pernah. Baik lagi kita sebagai manusia pasti pernah gitu kan. Nggak ada manusia itu sempurna, nggak ada yang sesempurna Dewi. Baik itu Bu, jawaban dari saya. Mungkin atau ada masukan dari Pak Dadang. Oke, jadi what you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih baik daripada orang lain pikir tentang Anda. Ya, saya konkret, misalnya kalau saya menawarkan buku-buku saya saja. Ada yang orang-orang di luar pulau sana, kalau saya minta untuk membayar ongkos kirim nggak mau, atau maunya separuhnya, mau itu ya sudah, saya mengalah. Saya nggak merasa sakit hati, saya nggak merasa bahwa saya rugi, enggak. Tapi apa yang terjadi? Karena berpikiran positif ya, Ibu Dewi Santi, ada aja yang bayar 2-3 kali, ada. Jadi saya nggak masalah, saya berbagi. Ya ini Ibu
Dewi Santi ini juga berbagi untuk kita ya. Saya minta ini cuman 150 berapa, tapi Ibu Dewi kirim 200. Tolong ini kalau saya lihat yang aktif ini ada Sulfa, ada Ardiandio ya. Kalau belum ada bukunya, tolong kirim alamat kirimnya, nanti saya kirim buku yang diberikan oleh Ibu Dewi lewat saya. Jadi Ibu Dewi memberikannya lewat saya. Jadi mulia sekali kan, seolah saya yang ngasih, padahal itu Ibu Dewi. Itu sikap positif yang harus dicontoh itu ya. Nah itu. Atau sini ada kalau Ibu ngasih 2 ya, kalau siapa yang ngirim alamat lebih dulu nanti saya akan langsung kirim. Ardiandio, Sulfa, nah ini Tegen Maharaja ini juga saya perhatikan ini dari awal tadi datang. Lalu Kelvin di nomor saya 0857 1733 8273. Nanti tolong bisa dituliskan Cut Fitri ya, 0857 173. Baik, Ibu Dewi masih tersambung ya Bu bersama kami di sini? Masih Kak. Oke, jadi seperti itu tadi jawabannya ya Ibu ya. Positive attitude itu udah seperti habit untuk kita. Jadi kayaknya 8273. Jadi suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Pak Danang. Bagaimana Pak? Jadi kalau sikap kita positif, kita akan selalu mendapatkan sesuatu yang positif. Contoh yang konkret lain lagi supaya ini nyata. Tanggal 27 Maret nanti ya, itu pas hari Minggu ya, itu kan saya merencanakan ulang tahun dengan launching buku saya di Central Park. Saya tidak tahu apa redaksi menyiapkan, saya tidak tahu apakah toko menerima, apakah mallnya itu akan mengizinkan. Tapi apa yang saya lakukan, saya positif aja bahwa semua akan terjadi baik-baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Cut Fitria, Ibu Dewi, dan Ibu sekalian yang mendengarkan. Ternyata situasi pandemi semakin baik. Artinya sinyal positif boleh. Lalu sambutan 5-6 orang tadi sebelum acara ini, saya lagi mengadakan meeting untuk launching besok. Dan acara sudah lengkap, saya minta hadiah, termasuk mungkin penjualan bukunya, persiapan, dan ini ada semua. Nah ini luar biasa, bukan kita mendahului Tuhan ya, tapi kalau kita bersikap positif, dan ini karena untuk kemuliaan Tuhan, membantu orang lain, kesempatan melayani ya, giving and serving tadi seperti paparan Ibu Dewi, semua hasilnya baik. Nah ini saya harap nanti juga hasilnya baik, dalam pelaksanaannya berjalan baik. Sehingga sikap positif akan menghasilkan hal positif juga. Kita optimis akan menghasilkan optimis. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Kita menanam, kita akan menuai. Nah, seperti itu. Bukan begitu, Ibu Dewi Santi? Terima kasih. Betul sekali, Pak. Terima kasih untuk inputnya kembali, Pak. Baik, luar biasa sekali jawabannya untuk Ibu Fitra. Semoga tercerahkan ya, Ibu ya. Tadi sudah sangat jelas dari Ibu Dewi tentang positive attitude itu part of habit ya, Ibu ya. Jadi kayak kalau sampai menyerah, kayak kemungkinannya kecil ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ibu ini ada dari Ibu Zulfa. Selamat siang Pak Danang dan Bu Dewi. Izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan positive attitude sedangkan lingkungan kita toksik? Wah, ini mungkin Ibu Dewi terlebih dahulu, silahkan dijawab Ibu. Langsung, waduh gitu kan, lingkungannya toksik gimana tuh gitu kan. Waduh, udah paling gak enak banget ya kalau lingkungan kita toksik ya. Tapi ya mana ya, kalau suasana lingkungan kerja itu kan rata-rata ya, saya tidak menyamakan semuanya, tapi rata-rata lingkungan kerja itu sifatnya demikian. Tapi kalau ketika kita tiap hari ketemunya begitu, boleh nggak saran pertama, cepat-cepatlah keluar dari lingkungan tersebut. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kita ya. Sepositif apapun attitude-nya kita, kalau misalnya 24 jam atau misalnya 20 jam gitu ya, kita
selalu bersama dengan lingkungan toksik tersebut, lama-kelamaan tentunya kita bisa mengikuti mereka, karena lingkungan itu sangat penting banget. Nah, tapi kalau memang kita membalansinya lingkungan toksik tersebut, ya kita coba, kita pelan-pelan yang seperti awal kita bilang ya, dengan ada positif attitude kita, mungkin kita datang, kita tersenyum, kita mencoba ramah dengan mereka. Terus kalau mereka sudah mulai membicarakan orang lain, ya kita nggak usah ikutan toh. Kita bisa menutup diri, kita nggak usah ikutan dengan mereka. Lalu kita bisa juga mencari ya, kita mencari lingkungan kita di luar lingkungan tersebut yang akan membangun pola hidup kita yang lebih baik, tingkah laku kita yang lebih baik seperti apa. Punya teman-teman yang baik, terus seperti ikut Indonesia Belajar ini, kita juga bisa mengisi pikiran kita, tentunya mendapatkan ilmu, lalu kedepannya kita bagaimana bertindaknya nih, ya kan, supaya nggak stuck di situ aja, supaya kita nggak mengikuti aliran tersebut dan menjadi negatif gitu kan. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sama Tuhan, jangan lupa berdoa sama Tuhan kita, bahwa tetap ya, kita tetap minta bahwa hari ini, ya saya nggak tahu hari ini bagaimana, tetapi coba Tuhan bimbing gitu kan, supaya tingkah laku kita tetap sesuai dengan apa yang diinginkan, apa ya, tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita maupun oleh Dia yang di atas. Oke. Bagaimana dengan Pak Dadang? Tidak selamanya hujan itu badai, tetapi habis hujan ada pelangi yang indah. Itu yang harus kita lihat. Jadi kalau kita melihat bencana, tantangan, rintangan, kita akan lihat hasil berikutnya. Saya terus terang takut naik pesawat. Tetapi saya pikirkan, saya nanti kalau sudah sampai tempat, misalnya Makassar, wah bisa saya nanti melihat benteng di sana Rotterdam, saya bisa ke pantai Losari dan seterusnya. Sehingga ketegangan, ketakutan menjadi kita itu menjadi minimalisir karena kita positif. Seperti itu. Habis badai akan muncul pelangi. Ya seperti punya Kartini Dorduister Smith Tohlib ya. Yang sudah dapat kiriman Adrian Dio, terima kasih ya. Nanti yang lain sesudah badai berlalu, kita akan, atau sudah gelap terbitlah terang. Yang itu kita lihat. Saya diapakan, dibully, dihina, diledek, diremehkan, biasanya saya senyum-senyum ya. Saya terima dengan rela senang hati karena punya prinsip. Misalnya ya, padi itu bahkan mati atau biji itu akan mati tapi akan menumbuhkan 1000 yang lainnya. Jadi puncak dari kehidupan kita itu kalau kita itu mati untuk orang lain, berguna bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya sudah mengalami, misalnya buku saya itu diejek oleh GM penerbitan, tetapi menjadi bestseller, masterpiece, tercetak 5 kali, terjual 10.000 eksemplar, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi jangan pernah takut menghadapi kiri kanan kita yang mengejek, yang menghina, yang bully kita. Itulah seperti ujian sekolah. Kita akan menjadi lulus dan kita akan jadi matang, kita naik tingkat. Seperti kita harus belajar pada ayam yang suka melihat ke bawah, lalu habis minum dia lihat ke atas, bersyukur pada Tuhan. Tadi Ibu Dewi juga menyampaikan, jangan lupa berdoa. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan lemah. Itu namanya antroposentris. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Allah, kita akan menjadi kuat. Itu namanya teosentrik. Seperti gelar CTM, Certified Theocentric Motivator. Karena bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, dan doa bisa mengubah segalanya. Jadi jangan lupa berdoa dan terserah pada Allah dan pada Tuhan, kita bisa mengatasi semuanya karena Dialah yang punya kuasa untuk semuanya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawabannya Ibu Dewi, Pak Danang, ini sangat mencerahkan sekali. Semoga ini tidak sulit untuk diimplementasikan ya Ibu ya tentunya. Nah, untuk Ibu Zulfa semoga terjawab ya Ibu pertanyaannya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Ini Ibu Dewi ada dari Pak Ardian. Selamat siang Pak Danang dan Bu Dewi. Terima kasih sebelumnya kiriman bukunya Pak Danang. Saya ingin bertanya, dalam istilah sekarang ada yang namanya toxic positivity. Misalnya pada kata-kata bersyukur saja, di luar sana banyak yang lebih menyedihkan, atau
tenang aja, gak seburuk yang kamu pikirin. Nah, saya dengar kata-kata seperti itu bisa membuat orang berpikir positif bagaimanapun keadaannya, sehingga bisa berdampak tidak baik untuk orang tersebut. Nah, apakah benar memang sebaiknya tidak diucapkan seperti itu? Tentang toxic positivity, bagaimana Ibu Dewi? Oke. Silakan. Banyak banget ya, banyak banget itu, banyak banget. Jadi kalau kadang teman ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, teman kita pasti ada yang curhat ya. Aduh, gue gini-gini nih, saya gini-gini nih gitu kan. Apa jawaban kita gitu kan? Balik lagi tadi ya, kita harus memposisikan diri kita terhadap mereka. Kita kalau sebagai mereka itu bagaimana? Kalau misalnya kita lagi cerita, kita lagi curhat sama teman kita, terus teman kita bilang gini, aduh, kamu itu kayaknya yang dihadapi begini doang deh. Masa gini aja udah lemah, orang lain aja tuh bisa loh, gitu kan. Ya gimana Pak? Gimana perasaan Anda ketika Anda lagi cerita, lagi curcol, minta pendapat, ingin didengarkan, lalu teman Anda jawabannya begitu. Oke, tentunya itu akan membuat orang mereka makin, apa ya, makin down, makin, wah, salah nih kayaknya ya, saya salah nih bercerita sama teman saya ini. Kayaknya bukannya saya mendapatkan suatu feedback yang lebih baik, tetapi kok saya makin ditekan. Kok saya makin ditekan-tekan sama dia gitu ya. Kayak saya nggak dianggap, oh saya gini aja saya nggak bisa melewati. Tapi kan permasalahan si A dengan permasalahan si B tentu berbeda. Lalu kemampuan mereka untuk menangani suatu masalah tentunya juga berbeda. Bukannya kalau misalnya ketika kita memojok-mojokkan mereka dengan kamu sih nggak bersyukur loh. Padahal di luar sana tuh banyak yang lebih parah daripada kamu gitu kan. Ya tentunya orang itu makin, bukannya mereka bilang, oh iya ya saya harus, ternyata gue begini loh, ternyata gue harus lebih bersyukur. Nggak gitu loh. Orang kadang mereka cuma butuh didengarkan. Ada banyak orang curhat ya, mereka hanya butuh didengarkan. Inputnya belakangan. Yang penting apa yang saya curhatkan, didengarkan dulu, saya lebih plong gitu kan. Setelah didengarkan, ketika Anda memberikan masukan, dia merasa, oh masukannya ternyata cocok nih buat saya, baru saya implementasikan ke dalam tingkah laku saya, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau di pojok-pojokan orang bukannya akan makin, iya, ternyata saya nggak bersyukur ya, nggak gitu juga sih. Oke, pendapat dari saya atau jawaban saya demikian. Saya kembalikan kepada Dang, bagaimana dari beliau? Silakan Love is the answer. Kasih adalah jawabannya. Jadi, kalau kita mempunyai hati yang penuh kasih, penuh kelimpahan, apapun bisa kita mengerti, kita memaafkan. Saya sering kalau orang-orang apalagi menghina, mengejek, meremehkan saya kadang nggak mau tanggapin karena apa? Wah, nanti level saya turun dong, kayak preman, berantem aja. Enggak. Ya, dalam tinggal tenang dan diam bisa ada jawaban di sana. Karena kalau kita turutin nanti nggak akan selesai. Saya pernah dihina orang 1-2 jam, saya hanya diam saja. Tapi banyak orang menilai saya yang menang. Karena apa? Karena kalau saya nuruti ribut, nanti lempar-lemparan kursi, nanti berebut. Bahkan kamu berebutkan jabatan, saya serahkan kok, oh silakan ambil. Bagi saya jabatan itu nggak penting. Yang penting itu adalah aplikasi praktek dari jabatan itu. Juga termasuk kekayaan dan seterusnya. Wah, kalau melihat saya itu aneh orangnya. Ya udah punya karyawan mengundurkan diri karena sakit, ya udah utangnya dilunasi, dianggap lunas. Ya udah motornya dibawa kalau dia nanti bisa menjadi untuk pakai kerja apa, entah Gojek atau apa. Jadi nggak ada balas dendam bahwa saya dirugikan, enggak. Kalau kita bersikap seperti ini, ya yang namanya kekurangan, yang namanya penghinaan, yang namanya penindasan dan sebagainya, kita jawab dengan kebaikan, dengan kasih, maka hasilnya kasih. Seperti batu yang keras dengan ditetesin air terus lama-lama bisa berlubang, apalagi hati manusia yang punya rasa hati pasti akan berubah. Lalu mengenai kekhawatiran, mengenai ketakutan, itu sebetulnya 85-95% itu ada di dalam diri kita. Jadi kita itu anggap aja bahwa itu sebetulnya ada di tangan kita. 5% itu hanya masalahnya sendiri. Jadi jauh lebih besar itu adalah tergantung dari kita. Maka kita harus tanggapin bahwa semua bisa berlalu.
badai pasti berlalu. Seperti itu, ya. Ya. Baik, jawaban yang sangat relate sekali sama kita semua ya ini ya Ibu dan Pak Danang tentunya. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada siang hari yang cerah ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dewi dan Pak Danang untuk memberikan closing statement. Silahkan Ibu. Oke, semoga kita bisa implementasikan kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari pikiran dulu, lalu menjadi suatu menjadi suatu sikap kita, lalu menjadi habitnya kita. Kita sama-sama belajar untuk kedepannya lebih baik supaya sekeliling kita juga melihat perubahan dalam kita seperti apa dan kita bisa membawa dampak buat sekeliling kita. Silakan Pak Dadang. Attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Sikap yang baik akan menjadi yang baik. Marilah kita selalu berbuat baik. Kalau kita masih belum mampu, keadaan nggak mendukung, jangan lupa prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya. Dengan bersandar pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan dengan cinta dan kasih jawabannya, semua akan menghasilkan sikap yang positif, dan kita bisa menghasilkan hal yang positif. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Danang dan Ibu Dewi Santi sudah berkenan untuk mengisi seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan selalu stay positive and maintain positive attitude tentunya. Nah, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat pembelajar untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Cut Fitria dan seluruh kru Indonesia Belajar yang bertugas, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi. Oke, terima kasih untuk Sulfa, Tekan Maharaja, Kelvin, atau yang tadi saya sebut belum menerima buku, silahkan WhatsApp alamat ke nomor saya tadi, nanti akan saya kirim buku dari hadiah Ibu Dewi dan dari saya juga. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu dan tim Indonesia Belajar. Pada Terima kasih.